Gue main gokar dari tadi nggak masuk-masuk. Gue sekarang main lalamuk nih jemputnya. Ngambil barangnya Cang. Masya Allah. Aduh. Ngambil barang nih lalamuk saking anyepnya gokar ya. Iya. Gue mainin lalamuk. Ini gue jemput barang kedua. Tadi barang pertama gue udah. Nah lu. Demi sesuap nasi lalamuk Cang. Lalamuk Cang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang Cingnya babi dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan gue nih Cang, ya Bang Dondon. Nah jadi kali ini gue akan beol sendiri ya, tanpa ditemani rekan dari Gripper Online. Gue ingin sedikit bercerita tentang onbit gue kemarin ya, di hari Selasa. Di hari Selasa tanggal berapa ya kemarin ya? Tanggal 5 Agustus 2025. Sedikit gue ingin bercerita. Jadi kemarin itu gue ingin onbit ya. Jadi pas gue lagi mandi, tahu-tahu ada tetangga gue ingin diantarkan ke terminal Kalideres karena dia ingin pulang kampung dan waktunya sudah mepet banget karena jam setengah 10 itu keberangkatan bisnya. Jadi gue anterin lah jam 9 lah. Gue lagi mandi dan bener-bener lagi beol. Hai deh, lagi beol di gedor-gedor suruh buruan karena bisnya udah mepet banget. Akhirnya gue beolnya nggak selesai, terus juga nggak pakai mandi lagi. Gue langsung nganterin, ya hitungannya offline ya. Gue langsung nganterin aja ke terminal Kalideres. Dan di situ gue nggak minta bayaran berapapun, dikasihnya berapa aja. Nah gue terima. Nah, selesai gue mengantarkan ke terminal Kalideres itu jam 9 lewat 20 menit lah kayak gitu. Nah, selesai gue ngedrop situ tangga gue langsung nyalain aplikasi Gokar. Wabarakatuh Cang dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan gue nih Cang Bang Dondon di hari Selasa tanggal berapa ini? Tanggal 5 Agustus ya. Gue akan melakukan onbit lagi sekarang jam 9 lewat 20 menit. Sekarang gue lagi ada di daerah Terminal Kalideres ya Cang ya. Terminal Kalideres. Tata banyak mobil-mobil gede besar gitu ya Cang ya. Gue dapat offline-an dari rumah ke Terminal Kalideres. Nggak apa-apa buat beli bensin gitu. Hai deh, sampai gue belum mandi minta buru-buru biar takut nggak ketinggalan bisnya kayak gitu ya Cang ya. Alhamdulillah udah sampai gue di Terminal Kalideres. Oke, kita langsung nyalain aja ya, nyalain aplikasinya. Kita akan on dari daerah Terminal Kalideres Jakarta Barat. Ternyata disuruh permok, verifikasi komok. Bentar Cang. Iya, alhamdulillah udah diselesaikan verifikasi komoknya. Sekarang kita akan menunggu orderan. Dapat kemana kah? Orderan pertama kita akan dibawa. Kalau sesuai plat, sesuai ya, tanggal 5 ganjil dan plat gue juga ganjil. Kayak gimana orderan pada hari ini? Kita saksikan dan kita tunggu aja kemana orderannya. Dan lu jangan lupa untuk klik like, komen, dan jangan lupa subrek ya Cang ya. Tapi ini gue di dalam area terminalnya, tapi nggak boleh ya. Gimana kalau kita pindah dulu ya Cang ya? Kita area luar aja lah, luar terminal, nggak enak juga. Oke, kita tunggu sampai orderan masuk. Iya, kita udah berada di area luar terminal Kalideres. Kita tunggu di pinggirannya. Kalau enggak kita, ya pokoknya kita tunggu di pinggirannya Cang ya. Dan enggak ada orderan satupun di area terminal Kalideres. Terus gua mencoba muter mencari orderan, enggak masuk juga, enggak ditoel juga. Akhirnya gua coba nyender di area Mall Daan Bogor. Setelah mencoba gua di situ nyebat dulu 2 bat, 3 bat, enggak masuk juga orderan. Dan di situ gua sekalian live TikTok ya. Dan buat lu semuanya Cang yang belum follow TikTok gua, silahkan lu follow dulu ya Cang ya. Di situ gua kalau onbit gue selalu live TikTok ya, ngomongin tentang orderan, argo dan segala macam lainnya. Nah akhirnya gue nyender di situ sekitar 1 jam apa 90 menit gitu, nggak masuk juga. Akhirnya gue mencoba jalan lagi ya, gue ke area Puri Kembangan. Nah, gue area Puri Kembangan, di situ gue lanjutkan lagi live TikToknya sambil nunggu orderan. Dan di situ pun nihil, nggak ada orderan yang masuk. Parah, sekitar jam berapa ya, sampai situ jam 11-an di area Puri Kembangan
Gue nungguin orderan gak masuk-masuk, dan akhirnya jam 12 siang gue memutuskan untuk pulang dulu ke rumah sambil nunggu orderan. Gue pulang ke rumah, gue makan dulu sambil gue nyalain aplikasi Gokar, nggak masuk juga. Gue langsung nyalain aplikasi opsi kedua, yaitu delivery untuk mengantarkan barang, dan juga aplikasi Lalamove karena udah nggak bisa diharapin lagi orderan dari Gokar ya. Dan alhamdulillah pada saat gue nyalain aplikasi delivery masuk ya Cang ya, masuk aplikasi delivery itu. Gue jemputnya di Jalan Panjang Jakarta Barat itu ya Cang ya. Gue dapet nganternya ke Taman Tekno BSD Serpong ya Cang ya. Itu argonya lumayan, 152.000. Itu lagi lonjakan ya untuk aplikasi delivery. Cuman gue nganterin satu box doang, satu kardus lah barang kantor. Gue anterin ke BSD. Itu sekitar jam setengah tiga, jam setengah satuan lah. Gue pick up barangnya, langsung gue anterin ke Taman Tekno BSD Serpong. Nah sekitar jam 2an kurang gue nyampe lah gue ke tempat nganterin barangnya jam setengah 2. Dan di situ kan 152.000 dan sama tolnya 26.000. Kalau di aplikasi delivery kita bisa mengklaim yang namanya parkiran dan yang namanya tol, kita bisa klaim di situ Cang. Asal kita harus ada foto bukti ya, struk parkir ataupun struk tol. Gimana Bang kalau tol nggak keluarin struknya? Kita fotoin aja tuh di monitor tolnya, argonya berapa, kita foto dengan ada yang namanya timestamp, pakai aplikasi timestamp ya. Kita di situ foto. Nah setelah gue di situ selesai nganterin, udah semuanya 152.000, ternyata ya Cang ya, dan ternyata di situ harus ada saldo yang mengendap 65.000. Hai deh, aduh gue udah bingung banget. Gue seperak pun, duit 1.000 pun gue nggak megang duit, bensin tinggal 1 bar, mau ngopi nggak punya duit, mau ngerokok nggak punya rokok. Gue udah bingung banget. Aduh, mana di Serpong jauh banget, gue pulang juga nggak ada duit buat tol. Saldo tol gue habis, tinggal 26.000 buat yang nganter delivery itu udah habis. Dan duit dari delivery itu ditransfer sejam nanti, waktunya durasinya sejam baru ditransfer ke ATM kita. Dan di situ ada potong-potongan, gue cuma nerima 40.000. Gue udah bingung tuh, waduh gue bingung nyalain aplikasi Gokar di area BSD Serpong, nggak ada orderan satupun, Lalamove juga nggak ada, delivery pun nggak ada. Gue bingung, aduh kata gue, gimana nih, gue nggak punya duit sama sekali. Gue coba nyender lagi di depan Taman Tekno BSD, di situ nggak masuk juga orderan. Dan gue udah bingung banget. Akhirnya gue memutuskan tadinya gue mau jalan pulang ya, pelan-pelan Cang. Gue jalan pulang dan alhamdulillah masuk orderan Gokar L. Jemputnya di Taman Tekno BSD di area pergudangannya untuk mengantarkan ke area Ciputat. Argonya 44.000 ya Cang, ada di sini 44.000 Gokar L. Dan akhirnya gue mencoba jemput nih ya, dan ternyata di pertengahan jalan gue untuk menjemput, tiba-tiba si penumpangnya ini dia chat ya, ambil pesanan atas nama siapa gitu kan. Oh ternyata ini dia ngambil barang, bukan penumpang. Kenapa? Karena pengen argo murah Cang. Dari gue liat ratingnya itu udah jelek banget ya Cang ya, parah. Ya kata gue udah bener-bener anyep. Wah coba dah gue jemput dulu, kalau barangnya cuma dikit nggak apa-apa, gue angkut, yang penting gue ada duit gitu kan buat beli bensin 44.000 ya nggak apa-apa. Akhirnya gue jemput dulu ke pergudangan, dan ternyata di situ barangnya peralon, sekitar ada 10 piece peralon yang panjang-panjang banget. Kata gue astagfirullahaladzim, nih orang bener-bener ya pengen argo murah, dia mesinnya Gokar L. Terus gue tanya ke pergudangannya, oh maaf mas, ini yang mesen si pembelinya, bukan dari kantor kami, jadi kami nggak tahu. Wah kata gue, langsung aja gue chat di situ kah, maaf bos, kata gue, gila kali segini banyaknya barang, lu mesin cuman Gokar L, harusnya ini lu mesennya Lalamove biar di pick up, mobilnya yang gede.
Nggak lama dari situ langsung gua cancel, Cang. Gua udah chat maki-maki, gua cancel. Gua tambah puyeng ya kan. Gua tambah puyeng banget. Akhirnya gua jalan, gua udah cancel, gua jalan dikit. Aplikasi delivery, aplikasi Lalamove, gua tetap hidupin. Dan baru gua jalan 100 meter, alhamdulillah ada orderan masuk dari Lalamove. Ya, sekali dua lagi, Cang. Kan kalau Lalamove kan bisa sekalian kita nge-pick up barang itu 3 orderan bisa asalkan searah, ya. Dan alhamdulillah banget masuk orderan Lalamove ya. Yang pertama itu argonya mana ya? Yang pertama itu argonya 154.000. Nah, gue cocol, alhamdulillah masuk. Dan yang kedua itu argonya 94.000. Nah, yang argonya 94.000 itu gue mengantarkan ke area Kebayoran Baru Cipete. Dan yang 154.000 gue ngantrinya ke Mampang. Jadi cuma deket ya, Cang ya. Beda jaraknya cuma 6 kilo dari area Kebayoran Baru ke Mampang, itu 6 kilo kalau nggak salah. Alhamdulillah banget di situ, Cang ya. Alhamdulillah banget dapat dari Lalamove ya. Akhirnya gue pick up di situ kan. Dan ya kisah sedihnya kalau kita jemput Lalamove, yang pertama kadang alamatnya nggak sesuai gitu, Cang. Kita nyari-nyari alamat dulu. Dan gua kayak gini, Cang. Gue main gokar dari tadi nggak masuk-masuk. Gue sekarang main Lalamove nih jemputnya. Ngambil barangnya, Cang. Masya Allah. Aduh, ngambil barang nih Lalamove, saking anyepnya gokar ya. Iya, gue mainin Lalamove. Ini gue jemput barang kedua. Tadi barang pertama gua udah, nah lu mana jalanannya anjir lah, masuk gang ini mana? Oh ini ke bawah. Buset dah, serem amat ya. Buset, Lalamove begini amat ngambil barang, Masya Allah. Ujuk busrak deng, ambil Lalamove barang begini, set dah. Ini gue di area Taman Tekno BSD ya, Cang ya. Dah lah, susah sedihnya. Lalamove mobil jauh banget gue taruh. Anyep gara-gara anyep nih, Cang. Buset dah. Gue sampai masuk gang, jalanan kecil, mobil yang gue parkir di pinggir jalan, gue harus masuk. Ternyata ini salah naruh alamat. Sekitar 1 jaman itu gue pick up barang yang kedua ya. Barang yang kedua, kalau yang pertama alhamdulillah itu sesuai alamatnya. Yang kedua nih, aduh susah banget, sampai gang-gang, kebun-kebun, aduh jalan kaki gue nyebutnya. Sejam kemudian alhamdulillah gue pick up, dapet. Nah, gue udah pick up, gue anterin nih ya barang ya. Gue anterin barang set. Yang pertama sekali yang gue tuju adalah area Kebayoran Baru. Kebayoran Baru yang argonya 94.000 ya, itu udah plus jasa angkut di situ, karena ada lambang jasa angkutnya pintu ke pintu, jadi itu kita harus ada jasa angkut. Di situ ada 3 karton. Setelah gue nyampe di area Kebayoran Baru, rumahnya masuk gang, ada 3 karton di situ. Gue harus ngangkat tuh ya 3 karton ke rumahnya demi sesuap nasi Lalamove, Cang. Lalamove, Cang. Aduh, demi Lalamove nih, parah banget. Aduh. Di situ ada tol juga, tolnya 56.000. Ya udah gua anterin, set, gua gotong-gotong ya 3 kardus ke rumahnya. Kan argonya 94.000 sama tolnya 56.000, jadinya 150.000 kan tunai kan. Nah udah gua gotong-gotong 3 kardus. Alhamdulillah lagi dikasih tip 20.000, jadinya 170.000. Itu yang pertama yang di Lalamove. Dan gua harus pick up lagi orderan yang kedua dari Lalamove ke area Mampang Perapatan. Gua bawa lagi ke Mampang Perapatan, dan ternyata itu di gedung Trans yang di area Mampang. Gua taruh ke situ. Setelah gua taruh, alhamdulillah itu 154 itu udah sama tolnya juga. Dan alhamdulillah, Cang, ya, kalau Lalamove enaknya kita satu tujuan ya, itu tolnya kita bisa pinter-pinter kita lah ke penumpangnya. Bu, nanti ada biaya tol. Nah di orderan pertama, di orderan kedua kita nanti juga ngomong juga, Bu ada biaya tol, jadi 56 tambah 56 berapa tuh, 112.000. Nah jadi kita dapat 56.000 buat kita.
Ngerti gak maksudnya? Ya, kita yang hanya bayar cuma tol yang satu aja, yang satunya lagi itu masuk kantong kita. Enaknya Lalamove begitu, Cang. Nah, emang Argo Lalamove emang murah banget, tapi kalau kita dapat 2 orderan, 3 orderan sekali jalan, itu lumayan duitnya, Cang. Nah, setelah gue udah pick up di area Gedung Trans, itu sekitar jam berapa ya? Jam 7, jam 7 malam. Nah, di situ gue mencoba biar gue pulang gak ngosong, gue hidupin aplikasi Gokar. Ini bener-bener Gokar ya, parah banget. Dan alhamdulillah, pokoknya Lalamove gue udah minus, saldo udah minus, jadi nggak bisa narik lagi karena udah ngambil tunai. Delivery juga nggak ada orderan. Akhirnya gue nyalain aplikasi Gokar, masuk ya. Dari Bangka ke area Tanjung Duren, argonya 44.000. Gue anterin ya kan, penumpangnya hujan gede ya kan, wah parah, macet parah. Alhamdulillah masuk juga. Setelah gue pick up di Tanjung Duren, udah segala macam, gue nyalain lagi karena sebenarnya ke rumah gue tuh udah deket ya, sekitar 8 kilo lah. Tapi gue coba karena hujan gede, gue mencoba cari-cari lonjakan Argo. Dari Tanjung Duren itu gue nahan di Mall Central Park, gue nahan di situ. Masuknya namanya hujan, gue balas dendam gitu ya, Cang ya, sama aplikasi. Gue sortir terus, gue cari lonjakan gede yang arah pulang, dan alhamdulillah masuk argonya 40.000 ke area Kembangan. 40.000. Akhirnya gue anterin, selesai jam berapa ya? Jam 8 lewat 19 menit ya, itu argonya 40.000, gue selesai. Dan alhamdulillah banget, yang tadinya gue udah hampir putus asa, nggak dapet duit narik on beat dari pagi sampai malam gitu kan ya, nggak dapet duit. Alhamdulillah ketolong dari Lalamove, delivery, dan terakhir Gokar. Gue bawa pulang duit bersihnya itu ya 400.000 ya, Cang ya, bukan kita gotong-gotong kardus. Masya Allah. Jadi buat luncang semuanya yang pengen kredit mobil terus menjadi dripper online, lu kudu mikir matang-matang. Karena dripper online ini udah nggak seenak dulu, sekarang bener-bener pahit, dan kita wajib mempunyai beberapa aplikasi. Jadi kalau aplikasi ini anyep, kita pakai aplikasi ini. Kalau ini anyep, pakai aplikasi ini. Sebanyak-banyaknya kalau bisa lu punya aplikasi online ya, biar bener-bener dapat penghasilan lah setiap harinya. Kalau bener-bener lu cuma nyari duit dari dripper online, kalau bisa sih jadi dripper online ini buat sampingan aja ya, Cang ya. Nah, pokoknya kayak gitu ya beol gue pada hari ini. Pokoknya bener-bener gue udah putus asa, tapi alhamdulillah Allah buka rezeki, dapat bawa pulang duit 400.000 bersih. Jadi keluarga pada bisa makan, bisa simpenan juga buat besok beli beras segala macam, dapur ngembul intinya kayak gitu, Cang. Oke, sekian beol dari gue. Semoga lo terinspirasi dengan cerita singkat gue. Hai deh. Lebih kurangnya gue mohon maaf ya, Cang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.